Sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Sistem tanam paksa. Pada masa kepemimpinan Johannes van den Bos, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Saat itu penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Tanaman sistem tanam paksa. Adapun tanaman yang wajib ditanam dalam sistem tanam paksa yaitu kopi, merupakan tanaman utama di daerah Sumatera Barat dan Minahasa. Lada merupakan tanaman utama di Lampung dan Palembang. Dan di Minahasa, kebijakan yang sama kemudian juga berlaku pada tanaman kelapa. Penyimpangan sistem tanam paksa. Yang pertama yaitu jatah tanah untuk tanaman ekspor atau yang harus ditanami dengan program sistem tanam paksa ini melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. Yang kedua, rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladangnya sendiri. Yang ketiga, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun atau lebih dari 3 bulan di tanah pemerintah. Yang keempat, waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi yaitu 3 bulan, sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. Yang kelima, setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Dan yang keenam, kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Penghapusan sistem tanam paksa. Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwes Dekker, dengan nama samarannya Multatuli. Edward Douwes Dekker atau Multatuli, dia menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Mark Havelaar. Dia mengajukan agar Belanda lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia karena kejayaan negeri Belanda merupakan hasil tetesan keringat rakyat Indonesia. Dia juga mengusulkan 3 langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia, yaitu melalui yang pertama pendidikan atau edukasi, yang kedua membangun saluran pengairan atau irigasi, dan yang ketiga memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya atau disebut juga dengan transmigrasi. Demikian pembahasan tentang sistem tanam paksa yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.